eh, pertemuan kemarin. Jadi terakhir, jadi ceritanya yang minggu sebelumnya itu kita diminta untuk membuat satu base data. Nah, kita diminta untuk membuat satu base data toko bangunan. Di mana di base data toko bangunan ini, dia terdiri dari entitas barang, entitas pelanggan, dan satu relasi, yaitu relasi transaksi. Entitas barang itu dia terdiri dari tiga atribut, ada kode barang, nama barang, sama harga. Untuk entitas pelanggan, dia terdiri dari 4 buah atribut, yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk transaksi sendiri, dia terdiri dari 8 atribut, yaitu ada kode transaksi, pelanggan, nama pelanggan, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan total harga. Nah, ini bentuk tabelnya, kemudian ini adalah bentuk ERD-nya. Nah, setelah kita membuat, nah, dari proses studi kasus sampai dengan membutuhkan RD itu namanya adalah perancangan database. Nah, setelah database kita rancang, baru kemudian kita buat database-nya dengan menggunakan, untuk penyimpanannya akan menggunakan SQL Server atau di nya ini. Kemudian untuk interface-nya akan digunakan program Lazarus. Nah, dari database yang sudah dirancang, itu kita buat database-nya, yaitu ini sudah saya buat database toko bangunan. Database toko bangunan ada tabel barang, pelanggan, sama tabel transaksi. Nah, di tabel barang sendiri, yaitu terdiri dari 3 buah atribut, ada kode barang, nama barang, sama harga. Nah, ini ada 3. Nah, setelah kita buat tabel-tabelnya ini, di SQL-nya ini, di sum-nya ini, baru kita buat tampilan interface-nya. Nah, tampilan interface ini buat apa? Tampilan interface ini dia digunakan untuk mempermudah pengguna untuk melakukan input barang. Untuk mempermudah pengguna untuk melakukan proses manipulasi datanya. Manipulasi data itu bisa menampilkan data, bisa menginput data, menambahkan data, bisa menghapus data, bisa mencari data, bisa mengedit data. Nah, di pertemuan yang lalu, itu kita sudah bahas tentang bagaimana cara untuk menghubungkan dari database ke database yang ada di SAM-nya tadi, itu ke Lazarus-nya. Untuk menghubungkan database-nya tadi itu diperlukan ada 4 komponen, ada 5 komponen ya. Kemudian ada SQL connector, transaction, query, komponen data source, sama komponen DB grid. Nah, kemudian untuk pengaturannya ini sudah saya jelaskan kemarin. Yang pertama di konektor, di SQL konektornya, di konektor type-nya itu ada MySQL 5.7. Database-nya itu kita isi nama database-nya itu yaitu DB toko bangunan. Kemudian untuk hostname-nya itu localhost, transaction-nya itu SQL transaction, username-nya itu root. Kemudian di SQL transaction itu yang diedit, yang perlu dirubah di propertiesnya adalah database-nya itu melink ke SQL connector 1. Kemudian untuk SQL query itu yang perlu dirubah di propertiesnya itu database-nya melink ke SQL connector 1. Kemudian transaksinya dia melink ke SQL transaction. Kemudian untuk data source-nya, dia yang perlu dirubah di propertiesnya adalah dari dataset-nya. Dari dataset ini, dia melink ke SQL query. Kemudian untuk yang di DB grid-nya, DB grid ini, yang perlu diedit adalah di data source-nya dia mengeling ke data source 1. Nah, kemudian ketika semua sudah terlink, maka
eh, data yang ada di SAM tadi Sartinya tadi itu sudah bisa dibaca di program Lazarusnya. Nah, setelah dari SAM-nya terhubung dengan atau dari database-nya terhubung dengan Lazarusnya, baru kita lakukan manipulasi data. Kita membuat program manipulasi data. Program manipulasi data yang telah dibuat kemarin adalah input data. Input data sudah, kemudian cari data juga sudah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghapus data dan mengedit data. Jadi, proyek kita hari ini adalah bagaimana cara untuk menghapus data dan mengedit data. Jadi, ketika data mengupdate data, mengedit, ya update data. Ketika data sudah ada, kemudian kita update bagaimana caranya. Nah, itu. Bukan kita coba lihat bagaimana cara kerja ini ya dulu. Cara kerja programnya dulu. Yang sudah dibuat. Kerja program yang sudah dibuat. Nah, ini merupakan tampilan raw-nya, tampilan mentahnya, belum diapa-apakan. Nah, ini terdiri dari 3 menu, ada menu tabel barang, tabel pelanggan, serta tabel transaksi. Menu ini tujuannya nanti ketika klik tabel barang, dia akan memunculkan data barang dan inputan data barang. Nah, ini data barang, tabel barang dengan inputan data barang. Ketika diklik tabel pelanggan, dia akan memunculkan tabel pelanggan sama inputan data pelanggan. Nah, pelanggannya kebetulan masih kosong. Kemudian ketika tabel transaksi, dia akan memunculkan tabel transaksi dan input tabel transaksi. Nah, ini masih muncul tabel transaksi, tabelnya aja, tapi inputannya belum dibuat. Kemudian, misalkan tabel pelanggan ini masih kosong, coba kita isi. Berarti kode pelanggan misalkan P01, 001 misalkan, pelanggannya Andi, alamatnya Samarinda, nomor teleponnya 08235478. Nah, kita input. Nah, kok tidak bisa, berarti inputan untuk data pelanggan ini berarti belum dibuat berarti. Data pelanggan, inputannya, oh ya ternyata betul masih kosong. Berarti tapi tidak apa-apa, masih kosong. Oh ya, karena kita sudah membuat inputan untuk data barang, saya bisa copy kode yang ada di inputan di data barang ini di tabel barang, inputan tabel barang kita copy ke inputan di tabel pelanggan. Nah, baru kita sesuaikan. Nah, ini. Nah, di tabel nah ini. Ntar saya klik 2 kali dulu. Oh ya, ini. Nah, untuk menginputkan, kita menggunakan sintak SQL yaitu insert into. SQL query-nya kita nonaktifkan dulu, aktifnya false-kan dulu. Kita bersihkan isian di properties SQL-nya. SQL query bagian SQL-nya kita bersihkan dengan menggunakan perintah SQL query sql.clear. Kemudian kita isi SQL yang sudah bersih tadi dengan insert into tabel barang file-nya. Tabelnya berarti ini kita ganti tabel pelanggan values-nya. Nah, isinya dia ada apa saja dia. Tabel pelanggan itu dia ada kode pelanggan, nama, oke. Kode ini dia pakai tipe datanya dulu. Kita lihat di tabel pelanggan bagian tipe datanya dulu. Kalau ternyata kode pelanggan menggunakan varchar 5,
Nah, pelanggan menggunakan varchar 50, alamat varchar 100, nomor telepon menggunakan varchar, berarti varchar semua. Nah, karena ini varchar semua, maka karena varchar dia membutuhkan quoted string atau dikasih tanda petik, kasih tanda petik untuk inputannya. Berarti ini inputan editnya kita sesuaikan, dia bacanya harus ke edit apa ini ya? Oh, sini dia. F10, 12. Nah, dia membaca edit 4, 5, 6, sama 7. Berarti dia membaca edit 4, 5, 6. 6 ini kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Edit 7. Ya, sampai edit 7, betul. Kemudian kita eksekusi SQL-nya dengan melakukan perintah SQL query detection SQL. Kemudian kita masukkan ke SQL transaction dengan menggunakan perintah SQL transaction.commit. Kemudian kita bersihkan lagi, kemudian kita tampilkan eh, hasil setelah diinputkan. Setelah diinputkan tadi kita tampilkan dengan menggunakan perintah select bintang from tabel pelanggan. Kemudian kita aktifkan query-nya, nah nanti akan tampil. Coba kita jalankan. Oke, nah, ini masih tidak rapi ya. Nah ini berarti harus saya tarik ke sini biar rapi. Nah seperti ini kan, kita jalankan. Tabel pelanggan, pada pelanggannya misalkan P001 Andi Samarinda 823548. Unknown kolom Samarinda in field list. Oke, ya. Jadi sebentar, ada yang salah. Quoted, edit 5, quoted edit 6. Oh iya. Nah, ini harusnya dia tidak terbaca. Kenapa? Karena dia tidak ada quoted string-nya. Harusnya ini adalah quoted. Namanya adalah quoted. Quoted string itu maksudnya apa? Quoted string itu maksudnya kita memberikan tanda petik dalam teks yang kita inputkan di edit 6 ini. Berikan tanda petik itu. Soalnya kalau dalam perintah SQL, ketika kita menginputkan sesuatu yang bentuknya varchar, yang bentuknya string itu harus ada tanda petiknya. Ini adalah perintah dalam Lazarus untuk memberikan tanda petik. Ya, perintah dalam Lazarus untuk memberikan tanda petik sehingga nanti di perintah SQL-nya yaitu dibaca tanda petik. Nomor teleponnya itu dia, nah sudah saya kan P02. Nah, dari saya. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian saya sedikit review ulang yang kemarin. Kemudian yang cari data. Nah, input sudah bisa, kemudian cari data. Cari data ini dia akan memunculkan memunculkan combo box yang bisa mencari data. Nah, pencarian data ini dia itu tergantung kita mau mencari dari menurut kolom apa. Dibedakan menjadi pencarian kolom. Nah, kita akan diminta untuk memilih dia berdasarkan kolom apa. Nah, misalkan nama barang. Kemudian eh, kemudian kita lebih spesifik lagi nama barang apa yang kita cari. Nah, kita bisa cari di sini. Cat keramik atau bata merah. Misalkan kita keramik A1. Kemudian kita klik cari. Nah, dia akan muncul eh, ini yang kita cari. Misalkan bata merah, cat bata merah. Nah, dia akan muncul juga. Saya mencarinya menggunakan combo box supaya kita itu bisa memunculkan pilihan di sini. Pilihan data barang yang ada di database-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau move on ke eh, hapus data dulu. Ini saya sembunyikan dulu sini ya. Saya sini dulu. Nah, kita akan membuat sintaks untuk hapus data. Nah, pertama kita buat logikanya dulu. Logikanya, untuk hapus data ini, kita eh, bentar. Oh iya, betul. Ini hapus data. Logika hapus data itu yang kita gunakan adalah logika hapus data yang ada pada SQL-nya. Coba kita lihat perintah, bagaimana perintah hapus data dalam SQL itu menggunakan eh, hapus data dalam SQL ya. Dia delete from. Nah, kita cek sintak hapus data dalam SQL. Nah, ini selesai. Nah, delete. Jadi untuk menghapus data itu ada sintaknya ada di DML, yaitu delete. Nah, ini. Delete from nama tabelnya, kondisinya itu apa. Delete from nama tabelnya, kondisinya itu apa. Jadi sintak ini akan kita gunakan. Nah, untuk mempermudah, nah, untuk mewujudkan sintak hapus data ini, nah, saya buat logika. Jadi ceritanya nanti ketika saya hapus data ini nanti saya harus pilih dulu data mana yang harus dihapus. Jadi saya akan mengklik yang ada di sini, mengklik ke data yang ada di tabel ini, dan data yang nanti akan berpindah ke data inputan, akan berpindah ke data sini. Nah, setelah dia berpindah, nanti saya klik hapus data berdasarkan where-nya itu sama dengan yang ada di sini. Jadi where-nya itu syaratnya itu sama dengan data yang saya klik tadi yang ketampil di sini. Nah, langkah pertama, kita harus bisa memindahkan apa? Kita bisa memindahkan bagaimana caranya memindahkan ketika saya klik data yang ada di sini, datanya itu akan kembali ke edit ini, ke edit sini.
edit 1, edit 2, sama edit 3. Nah, caranya adalah kita klik di DB Grid-nya, kemudian kita di bagian event-nya, kita cari on cell click. Nah, on cell click ini kita klik 2 kali. Kita isikan itu. On cell click. Nah, ini, sini berarti ya. F12. Event-nya on cell click. Nah, sini dah. Nah, kalau on cell click, berarti, bentar, logikanya itu ketika yang aktif, oh ya, kemudian untuk isiannya kita kan punya beda-beda ini. Nah, di tabel barang dia itu isiannya ada 3. Di tabel pelanggan isiannya ada 4. Nah, kemudian di tabel barang, ya di tabel barang ada 3, di sini ada 4. Nah, untuk membedakan itu, kita harus memberikan suatu kode yang khusus, kode unik atau kode khusus, sehingga dia bisa mengenali yang di sini itu yang aktif yang mana gitu. Tabel ini yang aktif yang mana, tabel ini yang aktif yang mana. Baru nanti eh, kita harus memberikan kode khusus tabel ini yang aktif yang mana. Kemudian ketika tabel itu yang aktif, berarti nanti dia akan masuk ke edit yang tepat gitu. Nah, cara memberikan kode seperti itu, nah kodenya itu mungkin di sini ada sini yang mungkin ya. Kita klik 2 kali. Mana bisa di sini berarti. Nah, berarti di tabel barang ini, nah ini. Nah, di sini, jadi ketika di bagian menu tabel barang, saya berikan suatu indeks khusus. Jadi kalau setelah saya klik tabel barang, ini saya membuat variabel baru, namanya tabel aktif. Tabel aktif sama dengan string misalkan. Saya kembali ke situnya lagi tadi. Nah, jadi kalau saya klik tabel barang, berarti tabel aktif itu, tabel yang aktif itu maksudnya adalah sama dengan tabel barang. Nah, kemudian kalau saya klik ini, ketika saya klik tabel pelanggan, nah nanti tabel yang aktif ini saya inisialkan, misalkan dia itu yang aktif pada tabel pelanggan. Ini saya simpan, nah tabel aktif. Nah, kemudian indeks tabel ini nanti akan kita gunakan di bagian ini, bagian DB Grid tadi. Nah, jadi kita menggunakan if tabel aktif sama dengan ini, tabel barang, dan begin and. Jika tabel aktif sama dengan tabel barang, nah, jadi dia akan menyelesaikan ini. Dia akan masuk ke, dia akan mengoperasikan ini, yang tabel ini. Berarti kita isi edit satunya, berarti edit 1.text. D2 sama dengan ini data yang ada di sini. Data yang ada di sini. Berarti dbgrid dot field dbgrid dot field.
Nah, ini kita ganti dengan field ke satu dot so sebentar ini sebentar apa? Dulu menit dulu. Bentar. Event on cell click. So, edit ada table dot fields dot string gini aja dia. Oke, field 0 string. Nah, coba gini dulu ya. Ini dari duanya. Oh, dia ada mau. Sebentar. Oke, sebentar. dbgrid dot itu hanya dot table dot fields 0. Nah, ini program Delphi nih ya, makanya dia beda dia. Oh, sebentar saya cari dulu aja. Ini saya stop share screen dulu. Sebentar saya cari dulu.
Oh ini. DB grid data source dataset field by name as string. Oke, coba. Oke, sudah bisa. Baik, jadi ini ya. Bentar, saya search lagi. Nah, jadi sintaksnya adalah dbgrid dot data source dot dataset dot field by name panjangnya lah. Dot field by name as string. Nah, jadi dia akan pindah ke retext 1. Kemudian field by name kode barang. Nah, name-nya kan barang nama kolomnya. Nah, berarti saya butuh 3 karena dia mintanya ada 3 kan. 3 kode barang. Nama kolomnya apa aja? Nama barang sama harga. Nama barang sama harga saja. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini. Jadi ketika saya klik tabel barang, jadi yang aktif sekarang tabel aktifnya itu adalah tabel barang tadi. Tulisan tabel barang. Nah, ini tabel barang ini. Nah, saya klik nih. Nah, dia pindah D01 cat, D02 keramik, 03, nah, 2 di bata merah. Kemudian setelah saya cari. Nah, ini. Dia misalkan nama barang. Kemudian keramik A2, saya cari. Kemudian saya klik. Nah, dia keramik A2. Nah, jadi langkah pertama untuk hapus data sudah bisa, yaitu memindahkan. Jadi nanti untuk menghapus datanya, kita tuh bisa langsung klik-klik ininya dulu. Kita klik data mana mau dihapus, atau bisa menggunakan fitur pencarian data. Nah ini, mau chat, nah cari, nah ini kita klik nanti bisa. Nah setelah masuk di sini, baru ini adalah kita gunakan sintak SQL untuk hapus datanya. Nah, hapus, nah ini berarti. Nah di sini, karena dia itu sintaknya termasuk. Nah, karena sintaks itu dia itu termasuk DML atau Data Manipulation Language, maka coding-codingannya itu hampir sama seperti yang insert atau menambahkan di code ini. Jadi kita cari yang record, nah ini input data ini, nah ini ya insert itu ya, berarti codingannya itu kurang lebih sama seperti yang ini. Copy dulu, taruh dihapus data. Nah ini, SQL query kita nonaktifkan dulu, kita klikkan datanya dulu, baru kita add yang hapus data. Insert itu kalau hapus data berarti delete from nama tabel, delete from nama tabel barang, where, nah where-nya ini, where, ini enggak usah, where kondisi, contohnya itu ada di where kode menu, oh berarti uh, nama atributnya sama dengan apa gitu.
Berarti where nama atributnya itu berarti kode barang saya hapus semua dulu ini. Where kode barang itu sama dengan, nah sama dengan yang ada di tag 1. Berarti plus, karena dia varchar, kode barang itu varchar, pakai quoted string. Quoted string dari edit 1 dot text. Nah, karena kita pengennya itu rinci, berarti kita tambahkan semua aja di sini. Dalam kurung tutup, and where kode barang sama dengan quoted string ini, dan nama barang sama dengan plus quoted string yang edit 2 text. Oke, nama barang sama dengan ini. Terus, dan, and, harga sama dengan, tambahkan, nah karena harganya itu dia apa? Dia bentuknya, karena harga itu dia bentuknya integer, nah, jadi karena dia number, bilangan, maka dia nggak usah dikasih quoted. Karena dia bentuknya integer kalau sama ini. Kita lihat di sininya, di tabel barang. Nah, kalau dia integer 11, integer, maka kita tidak perlu menambahkan quoted. Nah, jadi kalau dia itu, nah kalau berupa string, maka kita perlu menambahkan tanda petik ini. Tanda petik ini kalau dalam Lazarus itu, cara memberikan tanda petik itu dengan menggunakan syntax quoted string. Nah, berarti sudah ini. Nah, jadi active false, clear, kita masukkan syntax delete from tile barang, di mana kode barang sama dengan edit 1.text. Nanti dia akan membaca yang dihapus itu yang ketika kode barangnya sama dengan sini, ketika saya sudah saya klik tadi, nah barangnya sama dengan sini, harganya sama dengan sini. Nah, kemudian setelah kita hapus, ini kita tampilkan lagi tabelnya. Cara tampilkan tabel bagaimana? Yaitu pakai select bintang from, sama kayak ini. Jadi pakai select bintang from tabel barang. Nah, seperti ini. Coba jalankan. Nah, oke, klik tabel barang. Tadi sekarang tabel barangnya sudah aktif. Yang tabel aktifnya berarti tabel barang. Saya klik keramik 2. Nah, saya hapus. Nah, bentar error ya. Unknown column B03 in where clause. B03 in where clause. Oke, baik. Oke. B03. Oh, maaf ini. Nah, ini salah ini. Ini adalah edit 3. Harga sama dengan 3 ya. Oh. Nah, coba ini aktif. KH2. Nah, berarti nanti dia akan, nah, kode barang, dia akan delete, menghapus di tabel barang, di mana kode barang sama dengan B03, nah barang yang keramik A2, harganya 12.500. Jadi 3 kan, 12.500. Hapus. Nah, hapus ya. Dan kita misalkan pencarian juga sama. Kita cari berdasarkan kode barang. Nah, kita menghapus B02. Cari. Nah, kita klik sini. Nah, caranya harus pindah sini dulu dia. Nah, B02
1 baru kita hapus. Nah, maka yang kita ambil tinggal B01 sama B04. Jadi seperti itu logika untuk logika dari saya. Nah, kenapa saya bilang dari saya? Karena sebenarnya kalau mau dikembangkan lagi di eh, bukan mau dikembangkan lagi. Ya, jadi programming itu seperti yang saya jelaskan di awal tuh banyak jalan menuju ke Roma. Jadi saya bilang dari saya karena itu salah satu logika yang dari saya gitu. Bisa juga em, pakai metode yang lain, tapi intinya itu menghapus. Nah itu. Ya juga pakai metode yang lain selain logika yang dari saya tadi itu. Nah ini tinggal 2 berarti ya. Nah sudah, misalnya saya tambahkan lagi B06 skop akan 60.000. Nah tambah skop kan B02 granit keramik. Nah ini bisa seperti itu. Kalau mau hapus, syaratnya itu harus, nah mana yang mau kita hapus, atau kita bisa pakai pencarian ini. Skop. Nah, skop kita cari. Nah, tapi kita klik dulu supaya pindah sini kan logika hapusnya kan dia membaca yang ada di sini. Nah, baru kita hapus. Nah, jadi seperti itu untuk hapus bareng. Nah, selanjutnya adalah update barang. Nah, update, update itu kita menggunakan sintak yang sama di bagian DML. Nah, update data ini, modifikasi record ini. Nah, sintaknya itu update nama tabel, set kolomnya, where kondisi oke. Berarti ini harus mengeset kolomnya dengan kondisinya, bentar, dengan kondisi tertentu. Hmm, oke. Nah, berarti kita akan simpan, kita akan simpan set ini cara apa? Ya, set ini adalah isian yang mau diitukan, yang mau diisikan. Where-nya ini adalah data yang akan data sebelum diupdate. Ini adalah data yang setelah diupdate nanti ini harus diisikan ini. Ini adalah data sebelum diupdate. Nah, sebentar. Kita cari logika untuk ya. Oh, oke. Ya, itu aja. Bentar. Nah, ketika diklik oke, berarti kita simpan ke dalam satu variabel tertentu aja ini. Jadi data yang ada di sini tuh kita simpan dalam variabel tertentu saja. Jadi ketika on klik ini, dia itu kesimpan sebagai, nah ini. Nah, selain dia itu kesimpan di edit text, kita itu menyimpan ini ke dalam variabel juga, variabel kode, nama, sama harga. Nah, kita membuat ini dulu. Sini aja lah. Kode barang, nama barang, sama harga. Nah, jadi selain ketampil di edit text ini, eh, kita itu menyimpan datanya itu ke dalam variabel ini. Kode barang, nama barang, sama harga.
Nah, kenapa saya menambahkan variabel ini? Saya menambahkan variabel ini itu eh, karena kalau saya hanya membaca dari edit 1, 2, 3-nya saja, itu nanti akan terdobel sini. Misalkan di sini saya menggunakan kondisinya itu menggunakan edit 1, 2, 3. Jangan ngisinya, dia itu di edit 1, 2, 3 juga. Pasti akan error programnya. Karena where kondisinya itu dia berubah ketika edit 1, 2, 3-nya itu saya rubah. Nah, jadi logikanya nanti kondisinya itu saya minta dia untuk membaca ini. Jadi kondisinya itu saya minta program untuk membaca kode barang, nama barang, sama harga ini tadi. Kemudian eh, hasil update-nya itu saya minta untuk membaca di edit 1, edit 2, sama edit 3-nya tadi. Jadi logikanya seperti itu. Saya copy nama sini. Jadi selain dia ketampil di edit 1, 2, 3, apa kode barang ini dia akan kesimpan di variabel kode barang, nama barang, sama harga. Nah, kemudian kita ke update datanya. Update datanya. Ini bagian, nah ini, nah update data ini, nah ini, karena update itu dia mengikuti sama dengan input sama hapus, nah, jadi saya copy salah satu ini aja. Berarti sintaknya sama, cuma ini diganti nanti update berarti. Nah, ini berarti insert, nah ini ganti update. Update nama tabel, berarti update nama tabel, tabel barang, set, nah set, kolom 1 nilai 1, kolom 2 nilai 2, oke baik. Berarti set, tidak ada kurungnya ya. Oh, tidak ada, langsung set, kode menu, baik. Saya hapus saja ini. Set, nah berarti kode barang, nah berarti ini yang mau diganti dengan apa kode barang yang barunya. Kode barang sama dengan, nah dia akan membaca edit satunya kan, berarti quoted string edit 1.text plus koma nama menu berarti nama barang sama dengan ketik plus quoted yang edit 2 nama barang quoted edit 2 koma sekarang ini harga ini nanti dia akan diisi dengan, nah karena harga itu dia integer maka tidak perlu quoted, akan diisi dengan edit 3 yang kita ganti 3 text, nah where, nah di mana, nah di mana, nah ini kita ganti di mana kode barang, ini syarat apa data ini data lamanya, kode barang sama dengan tambahkan quoted string. Nah, ini dia tuh bacanya ke variabel yang saya tambahkan tadi. Nah, di sini kan saya punya variabel kode barang, nama barang, sama harga ya. Nah, supaya kenapa saya buat edit sama variabel seperti ini? Agar dia itu tidak bingung nanti programnya, apa tidak tabrakan. Nah, kalau ini saya
Nah, kalau di sini saya menggunakan edit, sedangkan where-nya itu saya menggunakan edit, nanti eh, apa bacanya itu data yang baru itu tadi, maka malah nggak kebaca dia nanti. Nah, jadi ini kode barang, terus dalam n, nah where-nya itu berarti sama where-nya yang hapus. Saya copy, nah, sama dengan ini ya. Nah, tapi ini dia itu membacanya bukan baca edit 1, karena nanti eh, berubah kan di satunya dia. Tapi membaca kode barang, dia membaca nama barang, sini dia membaca harga. Oke, sudah, jalankan. Tabel barang. Oke, berarti ketika saya klik tabel barang, otomatis ini aktif ya. Apa tadi? Yang ketika saya klik tabel barang, tabel aktifnya itu dia, nah ini, tabel aktif, nah tabel aktif tabel barangnya itu diaktif berarti. Ini aktif, salah. Nah, ini berarti tabel aktif itunya. Kemudian misalkan saya mau mengganti harganya. Nah, saya klik lantai granit ini, nah, maka akan berpindah dia data dari sini ke sini. Nah, sintaknya tadi pakai sintak yang ini tadi ya, sintak yang, nah ini, edit satu tag dipilih data source ini. Dia pindah ke sini, baru dari sini, nah dia kan pindah ke sini, nah, baru dari sini, baru kita misalkan harganya bukan 200.000, tapi 250.000 atau 300 bang, 350.000. Nah, misalnya 350.000. Baru ketika saya klik update, nanti dia akan menjalankan sintak update from update. Nah, update tabel barang, set kode barangnya itu sama dengan edit 1. Nah, edit 1 tetap D02. Kemudian kode barangnya itu edit 1. Kemudian nama barangnya itu sama dengan edit 2. Jadi nama barangnya tetap lantai granit. Kemudian harganya itu sama dengan edit 3. Nah, harganya itu dia akan mengganti 350.000. Nah, where kode barangnya sama dengan kode barang yang lama. Yang lama kan dia D02, nama barang yang lama. Nama barang yang lama ini adalah lantai granit. Kemudian yang harganya ini adalah harga yang 200.000 tadi. Nah, coba kita update. Nah, kita lihat di lantai granit. Nah, harganya berubah jadi 300.000. Nah, misalkan bata merah harganya bukan 2.000 tapi naik jadi 3.000. Nah, tinggal diganti date. Nah, dia jadi 3.000. Nah, jadi seperti itu untuk logika hapus dan update data. Update data. Nah, mungkin nah untuk sistem basis data dasar itu eh, nanti membuat programnya itu minimal ada 4 tombol ini. Nah, jadi ketika kita membuat sistem basis data, itu nanti kita bisa menambahkan datanya, kayak data input data, bisa input datanya, nambahkan data. Kita bisa nyari data, ya cari data, kita bisa cari data. Nah, berdasarkan apa? Nah, kemudian bisa menghapus data. Nah, misalkan ini saya hapus, granit dihapus, nah, tinggal 2. Kemudian bisa update data. Misalkan bata merah harganya 3.000, ini saya rubah jadi 2.500, 5.000 yang
Nah, nggak jualan barang merah lagi, misalkan jualan apa namanya? Ya, sebentar, beton lah misalkan, dinding beton. Nah, saya lupa namanya apa? Kan 20.000 misalnya harganya. Nanti misalkan ada ukurannya, misalkan 0,5 kali 0,5 feet. Nah, B04 tetap 04 ini beton, harganya 20.000. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini nanti untuk tabel pelanggan, silakan ditambahkan tabel pelanggan. Tabel transaksi juga sama sintak-sintaknya, silakan ditambahkan untuk pembelajarannya. Yang ada yang mau tanyakan di sini? Atau kita mau nyoba itu ya? Kita mau nyoba ngisi yang data pelanggan ya. Coba kita mau ngisi yang data pelanggan ini masih ada lama waktunya. Coba kita ngisi yang data pelanggan. Data pelanggan, coba kita jalankan nih yang ini input data, sudah ada isinya. Cari data, deform 1, badan 4. Oh ya, ini sudah ada isinya juga ini. Nah, berarti tinggal update. Hapus data dulu. Hapus, hapus. Nah, dihapus ini. Tadi kan ini sudah berpindah-pindah ya. Ini nanti sudah pindah. Oh, sintaknya sama. Sama seperti yang punya ini. Sama seperti yang punyanya ini. Nah, kan tinggal ganti ini aja. Hapus itu ini. Nah, dia delete from tabel. Tabelnya ganti tabel pelanggan. Ini berarti yang ganti tabel pelanggan. Nah, ini sekarang tinggal. Oh, ini masih ada yang kurang. Untuk pindah dari sini ke edit 4, edit 5-nya ini. Nah, sebentar. Jadi tabel pelanggan tadi dia tabel aktifnya namanya adalah tabel pelanggan. Tabel aktifnya namanya tabel pelanggan. Berarti kalau ini on klik. Nah, nah ini berarti saya pakai yang if tabel aktifnya sekarang adalah tabel pelanggan. Dan, nah ini, nah, berarti kita harus bisa mindah yang, nah berarti ini edit 4, 5, 6, satu lagi, 7. Nah, duplicate data source, dia namanya nama di tabel pelanggan. Pelanggan tuh namanya di sini. Kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Nah, kemudian variabel yang di sini, saya gunakan variabel yang sama. Ini adalah kode pelanggan.
Nah, nanti itu untuk yang update-nya nih ya. Nama pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Nah, sudah. Nah, ini karena dia ini variabel baru, nah kita inisialisasikan di sini. Kita inisialisasikan di variabel, kita definisikan di variabel ini. Ini ada nama pelanggan. Kode pelanggan dulu. Nah, pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Nah, sudah. Ini sudah. Nanti dia kita pindah nanti. Tabel barang, ya, tabel pelanggan. Nah, ya, sudah mau pindah dia. Cari alamat kontak. Tuh, error ke executing query unknown kolom alamat in where clause. Oke. Nah, berarti carinya ini dia harus eh, dibedakan juga dia carinya. Oh, oh ya, where combo box teks 1 dot quoted. Sebentar. Oke, sebentar. Gini, cari alamat sama respon sama misalkan. Kebetulan saya klik cari ini, dia kan harus ini kan. False clear add select bintang from tab. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini kan beda nih ya tabelnya apa? Tabelnya sudah beda, bukan tabel barang lagi, tapi dia tabel pelanggan select bintangnya ya. Nah, berarti dibedakan. Nah, tapi kita sudah punya pembeda tadi ya. Kita sudah punya variabel pembeda. Variabel pembedanya di mana? Variabel pembedanya itu di tabel aktifnya tadi. Jadi kalau klik tabel pelanggan, tabel aktifnya itu tabel pelanggan, kalau klik tabel barang, tabel aktifnya itu tabel barang. Nah, kita pakai if aja sini. If tabel aktif sama dengan tabel barang, nah, tabel barangnya gimana? Tabel barang tulisannya, oh langsung dia ada spasinya, ada underscore-nya, berarti tabel barang. Dan nah, dia akan mengerjakan yang SQL ini. Nah, dia akan mengerjakan SQL. Nah, if lagi, ketika dia itu yang aktif tabel pelanggan, nah, maka dia akan mengerjakan yang bagian tabel pelanggan. Select bintang from tabel pelanggan. Nah, itu. Nanti kalau dia apa? Jadi satu cari ini dia itu bisa digunakan eh, untuk mencari tabel barang dan tabel pelanggan ini. Kalau tabel transaksi, nanti tambahkan lagi if tabel transaksi gitu ya. Nah, jadi dia akan tabel pelanggan, nah, bisa ini. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, saya jalankan lagi. Tabel pelanggan, nah, kita saya klik tabel pelanggan, tabel aktifnya itu tadi sekarang terisi tabel pelanggan.
Kita cari berdasarkan alamat box ini, Bontang cari. Nah, misalkan dia bisa, karena apa? Karena dia ketika dicari ini tadi diklik, dia kan mengerjakan ini. SQL query false, SQL query SQL clear. Kemudian if apakah tabel aktifnya tabel barang? Tidak kan? Maka dia lanjut ke bawah ngecek yang bawahnya. Apakah tabel aktifnya tabel pelanggan? Ya, baru dia ngerjakan yang tabel pelanggan ini. Nah, jadi seperti itu. Logikanya satu tombol bisa digunakan untuk dua pencarian ini. Nah, tapi saya ke nah sekarang saya melihat ketika saya klik ya sebenarnya pindah ke sini dia. Nah, misalkan logikanya sama. Ketika saya klik ini, dia akan masuk ke if yang bagian tabel aktif, tabel pelanggan. Kalau tabel barang, nah, bisa masuk juga. Tabel pelanggan, bisa masuk juga. Kalau dihapus, belum ada sintak yang salah. Nah, kita isi sintak hapusnya. Delete from tabel pelanggan, oke. Where, kode di mana, kode barang sama dengan itu. Nah, ini bukan kode barang. Ini adalah kode pelanggan. Dan nama pelanggan, nah editnya berarti edit 4 ya. Edit 5, edit nama pelanggan, ini alamat berarti ini. Alamat. Nah, karena dia alamat ini dia string, kayak quoted berarti. Quoted edit 6. Plus ini and alamat nomor telepon sama dengan ini kurang tutupnya sama dengan plus quoted. Nah, karena nomor telepon tadi quoted juga ya. Edit 7. Text. Nah, sudah ini hapus. Itu. Oke, coba kita jalankan. Tabel pelanggan, tabel aktifnya pelanggan sekarang. Nah, ini bisa pindah ke sini. Nah, ketika dihapus, dia akan membaca ini. Baca sintak yang dihapus. Aktifnya false kan, clear kan, delete from tabel pelanggan, where kode pelanggan, quoted stringnya itu sama dengan edit 4. Edit 4 berarti B02. Nah, pelanggannya Rudi, Bontang sama itu hapus, dia pasti akan hilang. Nah, kalau mau diinput lagi, nah ini sudah input ya. Nah, masukkan lagi aja, hapus. Bisa input hapus ini. Nah, ini seperti itu. Oke, yang penting sudah masuk di sini ya. Nah, selanjutnya adalah edit data atau update data. Update data. Nah, sudah. Update ini. Sintaknya sama dengan ini ya. Nah, update tabel pelanggan. Yang from tabel pelanggan. Kode pelanggan sama dengan edit 4. Sama pelanggan sama dengan ini kelima. Alamat sama dengan 6.
Kemudian satu lagi adalah nomor telepon sama dengan edit 7 text. Nah, sudah. Karena ini tidak ada integernya ya, berarti saya quoted semua ya. Where, nah where-nya itu dia sama dengan yang di sini. Where, set, nah where-nya itu sama dengan ini. Kedua where nih. Where kode Belanda. Tapi dia bacanya tidak sama dengan edit 4. Karena ini yang kita gantikan nanti. Jadi ini sama dengan yang variabel yang kita simpan tadi. Kode pelanggan. Sini adalah nama pelanggan. Sini adalah alamat. Sini adalah nomor telepon. Nah, saya. Tuh, masih jelek tampilannya. Ini saya pindah nih. Biar kelihatan seperti animasi ketika diganti-ganti nanti. Diklik-klik. Nah, ini. Nah, ini kurang smooth karena posisinya ada tepat. Kalau dia posisinya tepat akan kelihatan lebih smooth gitu. Oke, terus kemudian update. Nah, saya nambahkan data baru misalkan 3. Lina. Balikpapan. 5. Put lagi. Kemudian saya mau edit. Nah, Lina itu ternyata nomor teleponnya ada 75, tapi 72. Saya klik update. Nah, oke, kita lihat. Nah, dia sudah ganti 72. Ternyata Lina ada 72, tapi 70. Update. Nah, berubah. Nah, ini saya klik dulu. Nah, saya klik dulu. Klik dulu supaya kesimpan di data itu tadi. Ganti 70. Nah, judul ganti ya. Seperti itu. Nah, ini sudah saya berikan 2 contoh untuk input tabel barang sama tabel pelanggan. Nah, nanti silakan dibuat input untuk tabel transaksi. Nah, jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan dari sini. Ya, kalau tidak ada, nanti saya kirim. Silakan dipelajari lagi. Kemudian apabila bingung, nanti bisa lihat videonya kembali. Apabila lupa tadi itu, bisa dilihat videonya lagi. Atau bisa tanya ke saya di pertemuan selanjutnya. Atau di waktu yang lain lah. Terima kasih saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.